Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa beraktivitas setelah sekian lama konten tidak saya buat di ruangan. Kali ini saya buat di ruangan ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang selalu membesarkan Dadi Timar, yang selalu mengikuti Dadi Timar, dan yang sering kali menanyakan ketika satu hari saja Dadi Timar udah upload, kemudian penjenengan menghubungi saya mengucapkan banyak terima kasih. Atensi penjenengan begitu luar biasa, sehingga dengan adanya penjenengan Dadi Timar semakin hari semakin berkembang. Mudah-mudahan kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian yang menyaksikan konten Dadi Timar, saya ingin menyapa penjenengan yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar. Ada yang dari jauh maupun dari yang dekat yang biasa kita berkomunikasi. Alhamdulillah, selamat datang di konten-konten Dadi Timar. Semoga keberadaan Dadi Timar ini membawa manfaat buat kita semua. Kadang-kadang saya Dadi Timar yang senantiasa menyaksikan konten ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa akhir-akhir ini di penghujung tahun 2020 ini ternyata teman-teman saya banyak yang khususnya yang ada di penyelenggaraan pemerintahan desa, di pemerintahan desanya sedang banyak mengisi formasi jabatan atau lowongan perangkat desa. Alhamdulillah Dadi Timar kemarin sudah membuat 5 konten terkait dengan Dadi Pamong atau menjadi perangkat desa ini. Konten-kontennya seperti apa penjenengan bisa lihat di konten saya sebelumnya, ada 5 di sana. Ada 5 konten yang sudah saya buat terkait dengan tata cara pengisian sampai dengan nanti proses pelantikan perangkat desa. Kemudian dalam perkembangannya, setelah beberapa kali saya melakukan sosialisasi, kemudian saya dimintai beberapa penjelasan, bahkan ada yang bertanya, ini rata-rata menyampaikan, Pak, materinya ujian itu nopo mawon kan begitu. Sebetulnya di konten sebelumnya sudah ada. Nah, terkait dengan soal-soal ujian, saya akan sampaikan kisi-kisinya, karena memang secara secara umum begitu kewenangan ini untuk pembuatan soal itu adalah domainnya tim pengisian perangkat desa. Tetapi ada standarnya. Nah, kisi-kisi yang akan saya sampaikan ini setelah saya perhatikan di serangkaian kegiatan pengisian perangkat desa, ternyata materinya berputar di situ saja. Cuma nanti tergantung bagaimana tim itu mengolah. Materinya apa saja? Yang pertama, sesuai dengan ketentuan yang ada, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016. Ini mohon maaf untuk teman-teman saya yang di luar Kabupaten Magetan. Bukan berarti saya menyampaikan penjenengan, bukan. Saya tetap matur nuwun apresiasi penjenengan, tapi setidaknya yang saya sampaikan ini bisa untuk bahan bertukar pengalaman dan mungkin ada guna manfaatnya nanti di kemudian hari. Jadi materi ini sudah saya kupas di konten Dadi Timar sebelumnya. Materinya kembali saya ulang karena yang banyak sekali ditanyakan bukan perkara materinya, tapi kisi-kisinya, kisi-kisi tentang soal-soalnya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa materi ini terdiri dari 150 soal. Kemudian 150 soal ini sudah disiapkan kunci jawabannya di situ, atau jawabannya tinggal milih di situ. Tidak usah cari yang tidak ada di pilihan, cukup dipilih A, B, C atau D. Itu aja pilihannya. Sebetulnya kalau dari sisi ini tidak sulit karena tinggal memilih, kan begitu. Cuma bagaimana kok ada yang nggak lulus dan sebagainya, ada yang nggak memenuhi passing grade dan lain sebagainya. Saya hanya ingatkan bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi kisi-kisinya apa saja? Yang pertama adalah pengetahuan yang bersifat kelompok khusus dulu nih. Saya awali karena ada 3 kelompok ideologi,
pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Ada 3. Ideologi, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Ideologi ini terdiri dari soal-soal yang berkaitan dengan dasar negara, dengan Pancasila, dengan tujuan negara yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan itu di alinea 4. Kemudian juga agama. Nah, komposisinya bagaimana? Terserah pada tim perumus soal yang akan menyusun. Nah, standarnya apa? Standarnya SMA. Jadi kalau pengen tahu contoh soalnya memang beragam sekali. Tetapi setelah saya lihat, saya kaji, begitu saya dalami, ya tidak jauh berputar di sekitar ideologi, kemudian wawasan kebangsaan, dan juga terkait dengan agama. Ini yang kelompok ideologi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan yang ingin jadi perangkat desa di Magetan, ada kelompok pengetahuan umum. Kelompok pengetahuan umum ini rata-rata diambilnya dari pelajaran yang sederajat dengan SMA, ya, sederajat dengan SMA. Pengetahuan umum ini ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan pengetahuan umum itu sendiri. Suaranya agak kebanyakan ngomong saya. Jadi pengetahuan umum dan bahasa Indonesia. Pengetahuan umum ini ya namanya pengetahuan umum, artinya soal-soal yang berkaitan dengan yang umum. Misalkan kondisi negara saat ini, sejarah, sosial, kemudian apa ya? Ya kalau dulu zaman saya sekolah masih ada istilahnya pelajaran IPS. Biasanya ngambil dari situ, dari sejarah, dari pengetahuan umum, dari kondisi real sekarang, misalkan tentang COVID, dan juga tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini rata-rata diambil dari standar SMA. Jadi kisi-kisinya di situ. Tapi bagaimana nanti prosesnya, sekali lagi nanti domainnya ada di tim perumus soal. Kemudian yang terakhir 50 soal yang terakhir masing-masing tadi 50 nih. Kelompok-kelompok tadi masing-masing 50. Nanti silakan lihat di konten dari Timar. Nah, yang ke 3 ini terkait dengan pengetahuan khusus. Khusus ini adalah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Biasanya acap kali ditanyakan tentang fungsi BPD, kemudian BUMDes, kemudian bagaimana permodalannya dan lain sebagainya. Yang ini semua sebetulnya sudah pernah saya upload di konten-konten dari Timar. Jadi penjelasan kemarin saya ditanya, niki sing disinau nopo Pak? Apa yang harus dipelajari? Kalau menurut pendapat saya, penjenengan boleh belajar yang sifatnya umum, boleh juga menyaksikan konten dari Timar. Jadi konten-konten dari Timar silakan penjenengan buka di sana. Banyak sekali, sudah ada sekitar 60-an konten yang saya buat. Kemudian di dalamnya mayoritas menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Barangkali konten-konten itu nanti bisa membantu penjenengan untuk mengetahui tentang pengetahuan umum dan kelompok pengetahuan umum dan kelompok pengetahuan khusus yang masing-masing jumlahnya 50. Silakan simak kontennya di Dadi Timar, kemudian tidak usah dihafal, yang penting penjenengan mengerti saja karena jawabannya sudah ada di situ, tinggal pilih. Nanti kalau yang bersinggungan dengan konten-konten Dadi Timar, begitu penjenengan biasanya kalau melihat itu lebih cepat hafalnya. Sama seperti kita baca buku dengan lihat sinetron misalkan begitu, atau lihat film. Kalau baca buku itu bisa berulang-ulang teman-teman. Berulang-ulang nggak hafal-hafal gitu. Budeli gitu kan. Budeli. Tetapi kalau lihat itu biasanya bisa melihat, apalagi kita senang gitu ya, bisa melihat dan langsung hafal. Misalkan sekarang yang lagi tren tentang sinetron yang ada di televisi itu, misalkan Chandra Utama Maurya misalkan gitu, penjelasan sekali lihat langsung hafal. Atau tentang Radha Krishna gitu ya, begitu lihat itu besoknya ditanya itu masih ingat gitu. Jadi mudah-mudahan konten-konten dari Timar itu menjadi seperti itu, bisa membantu penjenengan mengingat-ingat sesuatu yang mungkin dijadikan bahan pertanyaan di sana. Terima kasih, sukses, semoga penjenengan semua dipermudah urusannya, dipermudah pekerjaannya dan tercapai tujuannya. Itu teman-teman, atas atensinya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.
Matur nuwun, Dadi Timar tidak ada artinya kalau panjenengan tidak ada. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.